Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yudi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pondok Berdada, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pondok Berdada, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman seperjuangan. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan oleh sekolah untuk menyampaikan atau sharing bareng, sebenarnya ya. Sharing bareng berkenaan membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini ada keterkaitan kemarin kalau ada magang dengan Bu Desi, juga ada keterkaitan dengan kebetulan saya di SMA Negeri 1 Pondok Berdada saat ini masih baru satu-satunya sebagai fasilitator di program Guru Penggerak Kemendikbudristek, dan sekaligus saya juga sebagai CGP rekognisi. Nah, rekognisi itu kalau bahasanya mungkin kayak akta 4-nya gitu ya. Jadi saya menjalankan dua fungsi. Jadi sekaligus di samping saya sebagai seorang fasilitator, di mana saya memfasilitasi para calon guru penggerak wilayah Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kalau sudah dipercaya untuk mengempu untuk 2 kelas. Nah, di kesempatan siang hari ini saya diminta untuk sharing. Artinya saya nggak ngajar ya Bapak Ibu. Saya nggak ngajar Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih top ketimbang saya pribadi. Di sini intinya saya menyampaikan untuk berbagi tentang penanaman budaya positif di sekolah. Ya, penanaman positif di budaya sekolah, di mana mungkin wacana ke depan ketika akan dilaksanakan kurikulum Merdeka, ini adalah bagian dari bagaimana Bapak Ibu untuk memperlakukan anak-anak murid kita dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan bagaimana menangani ketika anak-anak mengalami atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang di sekolah, dan bagaimana supaya tata tertib tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini dikenal dengan nama membangun budaya positif di sekolah. Dan saya yakin juga mungkin kalau yang ikut BK atau Bapak Ibu yang sudah pernah keluar melakukan kegiatan, ada pertemuan pelatihan atau yang searching bagaimana kurikulum Merdeka, ini sudah tidak asing lagi. Dan saya diminta nanti ini untuk sebagai bentuk laporan, nanti hasil sosialisasi ini akan disampaikan ke di program Merdeka Merdeka Mengajar ya. Jadi nanti di platform Merdeka Mengajar saya minta untuk upload, dan durasi waktu yang disiapkan adalah kurang lebih 1 jam. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiskusi selama 60 menit ke depan, lebih boleh sampai 3 jam ya Bapak Ibu. Ya, artinya nanti sekedar kita sharing saja apa yang saya coba sampaikan, dan saya ulang lagi, ini bukan dari saya pribadi, tapi ini sebagai bentuk sharing bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Yudi, Pak Antara, Bu Haryani, dan Pak Tarto yang lainnya untuk menyampaikannya. Di sini temanya sharing bareng, artinya nggak ngajari, karena saya yakin sudah banyak yang lebih hebat. Dalam hal ini topik sharing kita tentang yang pertama itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau kita bicara motivasi, saya yakin Bapak Ibu seorang motivator di kelas. Gak mungkin enggak gitu ya, apalagi Pak Ustaz kan gitu ya. Kemudian hukuman. Hukuman, ada yang sering hukum enggak ya? Kayaknya Pak Ibrahim ya, suka hukuman gitu ya. Terus kemudian penghargaan. Makasih penghargaan. Reward gitu ya. Ada reward mungkin yang kita kenal reward and punishment. Tapi ada juga namanya restitusi. Nah, apa makhluk restitusi kan gitu ya? Mungkin ada yang masih asing ya, apa itu restitusi ya Bapak Ibu. Nah, coba kita sama-sama kenalkan bagaimana dalam proses membangun budaya positif di sini melalui langkah-langkah restitusinya. Bisa coba kita kenalkan ya Bapak Ibu. Berikutnya nanti juga akan bicara tentang keyakinan kelas. Ya, beda antara aturan kelas dengan keyakinan kelas. Terus ada juga, dan saya yakin juga mungkin di sekolah di kelas Bapak Ibu sudah melaksanakan tapi lupa istilahnya. Kalau di kampus mungkin ada namanya kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan bersama gitu, atau kontrak belajar. Terus
kita juga coba nanti sekilas bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti ada lima kebutuhan dasar manusia yang dimana kalau dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh murid kita, ini yang mungkin menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai akan muncul. Gitu ya. Apa saja itu kebutuhan manusia yang tadi mendasar, nanti kita coba bahas bersama-sama supaya kita mendalam. Ternyata ketika anak kita melakukan ini, ternyata persoalannya adalah anak ini tidak terpenuhi kebutuhan ini loh. Ya, seperti itu. Kemudian kita bicara tentang restitusi 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol sebuah restitusi sebagai seorang guru. Jadi nanti yang ada yang guru menghukum, ada guru yang menganggap anaknya untuk merasa bersalah, ada yang menganggap friend, teman, ya, ada pemantau, ada juga sebagai manajer. Dan terakhir nanti kita coba bicara tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Ini kurang lebih yang kita coba topik bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Baik, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, ini bagian pertama yang kita coba bahas. Nilai-nilai kebajikan yang universal adalah, ada yang paham nggak kira-kira nilai-nilai kebajikan yang universal itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa pernah tahu? Bapak Ibu ada pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan ada yang pernah tahu Bapak Ibu? Contoh saja ada yang bisa menyebutkan? Atau misalkan gini deh, Bu Desi ketika mengajar itu tentunya ada nilai yang ingin ditanamkan. Nilai apa misalkan? Tanggung jawab, kejujuran. Pinter Pak Bu Desi ya. Tapi kok Bapak ya? Ya, contoh sederhana tadi itu tanggung jawab, kejujuran, ini bagian nilai yang universal. Ini semua mengaku itu sebagai nilai kebenaran Pak ya. Begitu ya. Terus ada yang dikenal dengan kita apa namanya Bapak Ibu sekarang jadi semboyan yang sangat familiar dengan kita yang ingin dituju adalah semua sekolah skala nasional. Ada yang kenal apa namanya Bapak Ibu? Ada yang kenal Bapak Ibu? Karakter yang tadi sempat dibahas oleh Pak Gali. Pendidikan berkarakter. Karakter apa yang ingin dimunculkan saat ini Bapak Ibu ada yang tahu? Karakter Pancasila. Ada yang tahu? Nggak, jangan angkat tangan yang nggak tahu Bapak Ibu. Ada yang tahu karakter Pancasila seperti apa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada yang nggak tahu? Tanggung jawab. Ada lagi? Disiplin. Ada yang lagi? Religius, patriotisme. Ada lagi? Saya nggak mudah, Bapak Ibu cuma ingin tahu aja. Tahu nggak? Betul Pancasila. Demokratis. Terus apa lagi? Oke, makasih semuanya. Mudah-mudahan benar semua itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Tapi nanti ada 5 nilai yang diharapkan dalam pemunculan profil pelajar Pancasila. Seperti saya katakan tadi, nanti kita coba bahas tentang profil pelajar Pancasila apa saja. Nah, Bapak Ibu, paradigma yang muncul saat ini ya Bapak Ibu yang diharapkan, paradigma stimulus respon atau teori kontrol yang diharapkan yang muncul ketika nanti kita memperlakukan kurikulum merdeka. Artinya ketika nanti ke depan diharapkan dalam proses pembelajaran itu yang dimunculkan adalah stimulus respon ya. Dari stimulus respon menuju ke stimulus kontrol. Apa sih itu stimulus respon? Jadi di sini ya Bapak Ibu, kita keinginan kita mungkin selama ini ingin merubah murid ya, agar pandangannya sama dengan kita. Kalau enggak kita emosi, nih anak kan gitu ya. Terus semua kontrol di tangan kita. Pokoknya anak harus nurut dengan saya. Ini yang disebut dengan stimulus respon. Ya. Terus kemudian memaksa pada saat anak-anak itu gagal ya. Jadi kalau gagal kita harus bisa, kamu harus bisa seperti dia. Ya. Terus kemudian ditanamkan adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi, you hebat. You hebat, tapi ke bawah. Gitu ya. Ini stimulus respon. Tetapi ini kalau bisa dialihkan ya, arahnya ke stimulus kontrol. Ya, stimulus kontrol coba berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Jadi kita nggak seperti memandangnya pakai kacamata kuda ya. Artinya cuma monoton benar ini salah itu, tapi anak tidak punya untuk pembelaan. Misalkan contoh sederhana, nanti misalkan ada anak pakai sepatu nggak berwarna beda, langsung mencas seperti itu ya.
Padahal mungkin ada pandangan-pandangan kenapa dia bisa melakukan hal itu. Ya, padahal itu ada peluang ke sana kan. Kenapa dia sampai melanggar itu dan yang perlu kita hargai nanti tetap masuk ke sekolah gitu. Kenapanya kadang-kadang kita tidak menyanyikan. Makanya kita butuh stimulus kontrol. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu ketika anak-anak tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, itu sebenarnya tetap ada tujuan. Mungkin cari perhatian apa yang tadi saya katakan. Ada kebutuhan sebagai manusia yang tidak terpenuhi, yang tidak sengaja kita tidak memahaminya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini juga akan menciptakan kolaborasi ya, kalau menggunakan teori kontrol. Terus model berpikirnya adalah win-win ya, artinya menang tidak ada yang kalah. Terus bagaimana alur dalam menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, ini dari Pak William ya. Pak William menyatakan dalam teorinya bahwa teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa untuk mengontrol diri Anda. Contoh sederhana, maknya ya, Kakak Yati, pojok pohon berdiri sebentar. Boleh Kakak Yati berdiri? Berdiri Bu. Mohon berdiri sebentar. Kakak. Ini saya coba akan menyatakan bagaimana ternyata kontrol diri itu lebih utama ketimbang kontrol orang lain. Jadi misalnya gini, berdiri sebelah situ, boleh di tengah cek kan? Ini yang paling cantik maksudnya. Boleh saya tanya begini. Selama mengajar, Bu Maria itu pernah nggak pakai androk? Pernah nggak pakai androk? Beta terus. Oh, pakai androk terus maksudnya. Pernah nggak pakai celana? Enggak. Kalau dikasih hadiah mau nggak kira-kira? Enggak juga. Enggak mau, kenapa Bu? Karena nggak sesuai dengan kalau aturan sekolah. Sama Pak Yudi kemarin boleh loh katanya. Bisa kalau boleh sama Bu Sinta bagaimana? Nah, kalau sekarang kalau nggak ada aturan itu, kira-kira tetap mau nggak? Kenapa enggak? Nah, nggak sesuai. Artinya, walaupun dipaksa aturan apapun, kalau dia memiliki keyakinan pada dirinya untuk mengontrol, berarti sepenuhnya kontrol itu pada diri dia sendiri. Murid pun sama sebenarnya. Dia punya nilai sebenarnya. Dan coba dia pertahankan walaupun kita untuk masa aturan itu dibuka. Sama juga di bola. Aturannya pakai androk. Tapi kadang-kadang ada juga pakai ya, saya nggak lebih dibahas ya udah. Kembali ke kontrol masing-masing. Aturan kayak apapun, kalau dirinya mengontrol untuk nggak kesana ya nggak. Karena itu nilai-nilai dia yakini begitu ya. Berikutnya, semua perilaku tadi saya katakan memiliki tujuan, dan kemudian model berpikir menang, terus kemudian realisasi kebutuhan kita berbeda. Ya, setiap orang masih punya kebutuhan yang berbeda. Ya, terus kemudian perilaku motif itu setiap teori metafisik menyatakan bahwa seseorang itu pasti ingin menghindari hukuman. Terus kenapa? Seseorang juga ingin mendapatkan imbalan yang tadi reward and punishment. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui, ini motivasinya itu motivasi ekstrinsik di luar, tapi bukan atas kesadaran pribadi anak tersebut. Gitu ya, muncul dari luar. Anak ingin dapat hadiah. Karena saya takut dengan Pak Ibram kalau sudah menter rambutnya, serem sekali kan gitu kan, bahaya kita kan ya. Jadi ini muncul adalah motivasi ekstrinsik ya. Tetapi bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu, dia berusaha menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Nanti kita akan coba bedakan, ada namanya apresiasi, ada juga yang namanya penghargaan, ada perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi Pak, tapi saya sering memberikan ini kalau nggak dapat penghargaan bagaimana? Itu sebenarnya bukan bentuk penghargaan, tapi yang ternyata itu adalah apresiasi berupa apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, ping dihargai, ping dihormati, ya enggak? Ping diakui dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian, nah ketika nilai-nilai intrinsik akan muncul, ini akan dapat kita peroleh ketika proses pembelajaran ketika dibentuk dalam bentuk keyakinan kelas, gitu ya, atau kesepakatan kelas. Nah, di posisi 5 kontrol, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi kontrol itu ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, gitu ya,
ada juga yang menganggap teman. Kan kadang-kadang ada ya guru ya, woi coy, gitu, mana udah olahraga belum lo kan gitu kan, woi biasanya dibagi dengan seterusnya. Terus tapi ada yang wah kayak singa kali dia bilang tang gitu kan, emosi dan seterusnya. Terus ada juga sebagai manajer menanyakan. Ini biasanya sering melakukan manajer saya lihat adalah guru-guru BK. Jadi dia akan menggali dari awal sampai luas nanti titik masalahnya gimana sebenarnya dan bagaimana si siswa tadi dapat memiliki kesadaran bagaimana untuk kembali lagi ke jalan yang benar misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa sih makna disiplin? Kita sering bicara disiplin Bapak Ibu. Ada yang mau komentar disiplin itu apa? Jangan angkat tangan. Disiplin apa juga? Bu Juju. Menghargai waktu, terus tanggung jawab, oke. Ada yang lain lagi? Bu Dewi. Bu Dewi kata yang cantik nih, kacamata Ansel. Bu Dewi, apa sih kira-kira disiplin Bu? Disiplin. Menghargai waktu sesuai on time lah. Menghargai waktu sesuai on time lah. Pokoknya bicara kalau disiplin itu ya waktu ya. Manajemen yang baik. Manajemen lebih baik. Oke, ada lagi Pak Ibram. Bu apa? Oke, ketaatan terhadap tata tertib. Tapi ada yang dituju nggak? Ada. Apa itu yang dituju? Pak, kira-kira. Kita taat terhadap aturan yang ada. Kalau untuk apa tujuannya kira-kira? Terciptanya Pak? Terciptanya apa Pak? Kira-kira boleh? Kondisi yang kondusif dan lebih baik. Kondusif dan lebih baik. Jadi menciptakan aturan untuk menciptakan kondisi lebih baik. Jadi kalau bicara disiplin itu rata-rata merujuk tentang pasti tata tertib. Tadi waktu, terus kemudian aturan gitu ya. Bicara tetapi apakah disiplin disiplin itu lebih kepada ini dari Plato ya, Socrates menyatakan bahwa disiplin itu belajar. Ya. Sebenarnya disiplin itu lebih cenderung kepada karakter atau perbuatan untuk mengontrol diri, ya, mengontrol diri sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang dianggap baik. Ya, nilai-nilai apa? Yang nilai-nilai tadi yang dianggap nilai universal tadi yang dianggap kejujuran, tanggung jawab itu sebenarnya tujuannya, gitu ya. Jadi bukan sebatas aturan, ya, tata tertib, tapi lebih dari itu, tapi posisi untuk mengontrol diri, ya, bertanggung jawab pada dirinya sebagai upaya untuk mencapai tujuan untuk memperoleh nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa saja? Tadi sudah kita bahas. Yang tadi adalah nilai-nilai kalau kita saat ini yang akan diberlakukan di sekolah adalah nilai-nilai yang harus dimunculkan dalam profil pelajar Pancasila. Kita cek benar nggak tadi yang menyebutkannya, benar nggak? Saya sambil mengingatkan mungkin ya kalau yang belum ingat, ya. Setiap lembaga itu beda Bapak Ibu. Ya, apa sih yang ingin nilai dituju kan gitu ya? Tapi kebetulan kalau dulu pernah ada yang 18 karakter ya Pak, Bapak Ibu ya, masih ingat nggak 18 karakter kan pernah dulu di kurikulum KTSP ya, memunculkan karakter gitu kan, itu juga nilai-nilai kebajikan. Ya, tapi saat ini adalah nilai karakter adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu? Ini Bapak Ibu ya, nilai kebajikannya beriman dan bertakwa. Terus apa lagi? Mandiri, ya, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Artinya kita sebagai seorang guru berorientasinya nanti dalam pembelajaran, yuk sama-sama kita beriringan untuk bisa memunculkan nilai-nilai ini Bapak Ibu. Kira-kira biologi ada nggak sih unsur beriman dan bertakwanya, bagaimana bisa memulainya? Kan kita ada program apa Bapak Ibu? Punduh mengaji kalau nggak salah ya. Oh, lampu mengaji, saya pikir punduh mengaji gitu kan ya. Kadang-kadang lupa Bu, kadang-kadang lupa. Terus apa lagi? Mandiri. Ya, bagaimana memunculkan nilai mandiri Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu paham lah sesuai mampunya masing-masing bagaimana untuk memunculkan nilai mandiri. Mungkin Bu Desi kemarin sudah pengalaman di SMA 15 yang untuk sharingnya. Kemudian ada juga bernalar kritis.
ya, critical thinking ya, critical thinking, critical thinking. Terus berkebinekaan global, ada juga yang bergotong royong. Gotong royong itu kalau lebih kolaborasi, misalkan Bapak Ibu mendesain pembelajaran berkelompok, ada project, itu sudah bagian Bapak Ibu mencurahkan apa profil pelajar Pancasila di bagaimana gotong royong. Makanya kita usahakan yuk sama-sama dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik kita untuk memunculkan, nggak perlu semuanya Bapak Ibu, salah satunya saja ya. Kalau memang kita berat semuanya di keilmuan, kritis enggak, kreatif juga apalagi kagak gitu ya, yang ada pintu pada jebol dan seterusnya, itu bagian kreatif tapi kreatif negatif kan gitu ya. Kita coba arahkan yang mana saja tarik. Boleh berimannya yuk, sebelum mulai kita sama-sama ngaji dulu, bacakan ayat kursi biar syaitannya pada kabur misalkan. Satu poin saja Bapak Ibu kita targetkan. Mari kita sama-sama azamkan, walaupun anak kita luar biasa ya, atau luar biasa nggak paham, pokoknya kita sama-sama memahami lah kondisi anak-anak kita semuanya. Yuk sama-sama kita berkomitmen ya bagaimana untuk memunculkan salah satu nilai di sini saja. Sebagai apa? Biar kita ada targetan Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita melotek pelajar masuk sekolah ke kelas gitu ya, nggak ada targetan. Yuk kumpul tugas. Kemarin sampai mana ya? Guru nanya ya. Belum lagi, tolong tenang ya. Ibu lagi bete. Banyak masalah, tolong catat ya. Nah, targetnya apa ya? Ini kadang-kadang saya. Jadi ya. Jadi mohon kita sama-sama ya. Bukan pribadi saya yang so hebatnya, kembali kita mengajak. Kembali tema kita adalah berbagi. Berikutnya, nah ini tentang teori hukuman. Sebentar. Oh ya, saya ada video tapi nggak usah ditayangkan kali ya. Nanti aja lah. Ini misalkan saya anggap contoh sederhananya bagaimana menanamkan nilai berketuhanan. Yang tadi saya katakan di sini ada video bagaimana ngaji ke awalnya. Yang tadi pun mengaji Bapak Ibu. Saya lanjutkan saja karena kita dibatasi oleh waktu. Teori motivasi dan perilaku manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan itu berupa hukuman tadi ya. Ini motivasi eksternal kita sudah bahas tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu motivasi eksternal tadi panis and reward. Terus yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bisa saya lakukan. Ini motivasinya adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif atau budaya positif tadi. Kemudian ini siapa Bapak Ibu, ada yang kenal Ki Hajar Dewantara? Ada yang kenal? Ada yang kenal Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara? Alhamdulillah kalau ada yang kenal berarti seusia Bapak Ibu. Berarti kalau ada yang kenal di sini berarti temennya ya. Bu siapa Bu Haryani saya baru tahu dia tuh punya Pak Bejo. Ternyata seusia. Oke kita lanjutkan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yang merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, akan tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi cakap untuk buat merintah diri sendiri. Kontrol diri sendiri untuk mencapai nilai mana yang ingin diharapkan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi merdeka bukan hanya tidak diperintah, tapi mampu untuk memerintahkan dirinya sendiri. Ini kata Ki Hajar Dewantara, boleh dicek bukunya Bapak Ibu. Nah, kita coba cek apa sih kelemahan dari hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Karena tadi ini terkategori motivasi apa tadi Bapak Ibu? Eksternal, kan gitu ya, motivasi eksternal. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian apa? Pengaruhnya jangka pendek, cuma sesaat doang. Kalau udah dapat hadiah selesai. Kalau hukum ya sudah selesai, kan gitu ya. Terus kalau bedanya gini, kalau penghargaan itu jangka pendek, tapi kalau hukuman panjang, dendam. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang mengingat waktu sekolah dulu, yang itu dianggap sebagai kenangan pahit. Ada nggak Bapak Ibu yang ketika dihukum gurunya? Ada nggak kira-kira? Ada pasti. Nyaman nggak kira-kira Bapak Ibu ketika dapat hukuman? Begitu lihat muka gurunya, jangan muka nyebutkan namanya itu langsung ternyata, ini Bapak ini dulu kan, gitu kan? Padahal kita merasa nggak bersalah separah itu ya Pak Agung ya. Tapi kok hukuman separah itu? Ya, padahal bukan faktor sengaja, tapi belum ditanya apa-apa sudah tang habis semuanya di depan forum dan semuanya merasa dihabisi. Misalkan baru sekali anak itu terlambat
mau masuk gerbang takut, tiba-tiba mau karena takut dari ketimbang bolos, lompat pagar. Itu langsung dua terbangun, gitu kan bisa. Padahal nanti pengen ada motivasi baik, tapi karena mungkin caranya salah kan dia. Belum benar, tapi cara menghadirinya, hukuman di depan forum dan semuanya, kayaknya nggak setimpal, saya baru sekali loh, gitu kan. Mungkin itu kadang-kadang ada kan gitu ya Pak Agung ya. Nah ini akan sangat mendalam ketika dia menerima hukuman, dan sebaliknya juga penghargaan juga itu nggak permanen, sesaat. Kalau sudah dapat tadi, selesai besok lagi ada momen lagi, Bu ada hadiahnya enggak? Kalau enggak males lah, ngapain kan gitu ya. Kenapa? Karena tadi unsurnya adalah unsur eksternal ya, motivasi eksternal. Kemudian mengurangi ketepatan ya, terus kemudian penghargaan tadi, makanya dianggap tidak dan merusak hubungan. Merusak hubungan bagaimana? Ketika ada penghargaan pasti ada yang tidak dihargai. Kalau dia tidak dihargai pasti bagaimana? Udahlah gaji terus lah, udah gaji terus kan gitu kan. Yang lain nggak akan termotivasi. Jadi ya, udahlah yang sudah juara biarin aja mereka terus, yang udah mereka terus. Yang lain akan udahlah, malas saya kan gitu ya. Seperti itu. Tadi menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah untuk membentuk proyek, nah yang ini Bapak Ibu, yang seharusnya dimunculkan itu adalah bentuk apresiasi, ya, dalam memberikan apresiasi pengakuan terhadap yang perlu diingat Bapak Ibu, ya, diberikan dukungan secara khusus, kemudian apalagi Bapak Ibu diberi pengakuan secara pribadi, kemudian apa, pengakuan kepada semua juga bergantian, jangan cuma satu-satu mendapat. Coba si Hawa, maaf karena sekali, well, si Hawa, oh ya udah, gitu ya. Yang itu terus, tetapi kalau bisa apresiasi itu secara menyeluruh. Kenapa? Karena setiap individu pasti memiliki kelebihan, ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari Bapak Ibu ada pinternya ngitung terus. Tapi di dunia suruh presentasi kedua aja, tapi ada udah gua yang masuk yang mengajak ke depan kan gitu kan. Tapi kalau suruh membuat nggak bisa deh. Tapi kalau suruh maju senang sekali. Kan gitu. Tapi ada yang nggak suka maju, nggak suka juga dengan itu. Tapi kalau suruh kerja mau, udahlah gua yang rangkai. Apakah semuanya yang dicatatkan juara yang benar itu? Enggak. Apakah yang maju? Enggak. Apa yang rakit? Enggak. Tetapi seluruhnya itu memiliki butuh apresiasi masing-masing. Dan itu merupakan bentuk kepuasan bagi peserta didik kita semuanya, gitu Bapak Ibu. Ya. Dan kita terfokus pada proses Bapak Ibu, nggak outputnya. Ya. Kita tidak tergantung pada outputnya atau keluarannya. Belum ya Bapak Ibu ya. 10 menit lagi ya. Kayaknya baru 2 menit ya. Masih lama ya, 1 jam masalahnya. Kita lanjut ke Bapak Ibu. Contoh pengakuan apresiasi Bapak Ibu. Contoh pengakuan apresiasi. Ini contoh. Jadi yang kita munculkan ingat Bu ya Bapak Ibu, nilai. Ya. Jadi kemarin ini pembukaan saya perhatikan ya. Rasa empatikmu besar sekali loh pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu ya. Apa bentuk nilai kebajikannya? Rasa empatikmu besar sekali. Kita menghargai anak tadi, memberikan ya pertolongan, kan gitu ya. Terus contoh lain, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada apresiasi ketika dia membantu temannya berkelompok tadi. Oh saya hargai itu luar biasa. Oh gitu ya. Karena layarnya juga kecilan Pak. Kurang panjang tadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sharingnya kurang pas. Nanti materi saya share. Yang nggak butuh. Kalau yang butuh kan pasti minta Pak. Ya nggak? Kalau yang nggak butuh kita paksakan, makanya kita kasih. Tapi kalau yang butuh pasti dia minta Pak. Lanjut, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sesekali lah kita hargai anak kita ketika membawa, terima kasih nah, membawakan buku, kita apresiasi, ya. Membawakan apa? Misalkan kita apresiasi Bapak Ibu. Dia nggak butuh ribet tapi butuh apresiasinya. Makanya ketika sudah negur apa-apa, wih beri kacang. Kenapa? Dia butuh apresiasi sebenarnya. Dan kadang yang nyentuh, wih beri kacang. Kenapa? Dia butuh respon dari kita sebenarnya. Bukan menghargakan, butuh apresiasi gitu apa yang dia lakukan. Tanpa kita sadari. Berikutnya.
mohon Bapak Ibu bisa nggak membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita coba cek yang pertama. Tindakan dulu nih. Ini bukan dulu di sini, kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Jelas. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalian dan dengan kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak terlambat ke sekolah diminta untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Hukuman? Sepakat? Sepakat? Bu Mary? Hukuman. Oke, kita lanjutkan. Tadi kalimatnya mencatat 100, tapi kalau kesadaran kayaknya nggak mungkin ya. Begitu dia terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali, berarti anak tadi diminta untuk mencatatkan. Nggak mungkin ada anak, Pak, saya terlambat, saya mencatat 100 kali ya, mencatatkan kayaknya nggak ya. Kalau ini terlambat, udah sekarang aku catatan kan ya, kurang lebihnya. Lanjut, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 7, terlambat, lari keliling lapangan. Apa ini? Konsekuensi kan? Hukuman kan? Hukuman. Kita pegang jawabannya. Nah, tadi kan posisi kontrol kita masing-masing, apakah terpengaruh? Kita lihat. Ya, kita lihat apakah mampu mempengaruhi yang lain. Silakan kita lihat. Lanjut. Ini kita berperan kontrol dan respon. Murid diminta untuk push up 150 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta push up. Push up kamu. Pakai masker enggak pakai masker. Push up. Oke. Kalau mau menjawab baca saya yakin tahu Bapak Ibu ya jawabannya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, pintar-pintar bener nggak salah jadi guru. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, oke. Ya murid ya, banget di standar aja ya, flat gitu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Melepaskan masukan dia tidak mengenakan sepatu. Jadi sepatu, kamu ini pakai sepatu putih, lepas. Udah tahu orang semua nggak pakai sepatu, kalau pakai sepatu putih hitam, kamu pakai putih. Oke, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK tadi. Hukuman. Nah, kan? Makanya bicara ini guru olahraga. Kita cek. Oke, yang tadi 100 kali hukuman ya Bapak Ibu. Lari, tapi kan ini kan larinya bukan karena mapel. Ya, konsekuensi betul tadi ya Bapak Ibu. Saya pikir sudah cukup paham. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu cenderung menyakitkan, ya menyakitkan dan harus terjadi menyakitkan. Terus apa? Anda benci kedisiplinan. Dua lagi, gitu kan ya. Terus mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Anak belajar menyembunyikan kesalahannya, nggak mau jujur dia. Bukan gua, aku nggak tahu Pak. Karena takut dihukum ya. Rasa marah, kesal, dipermalukan dan seterusnya. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian anak menghargai disiplin. Makanya kita coba bagaimana ketika anak mengalami penyimpangan kita jangan sampai melakukan hukuman. Karena hukuman kadang-kadang nggak kekontrol Pak, Bu ya. Gara-gara di rumah nggak dibuatin teh sama suami kan gitu kan, sarapan nggak bawa, masuk sampai di sini emosi gitu kan, tiba-tiba anak ada yang buat perkara, nakal,
ya ke bawah. Ya, jadi kalau hukuman sifatnya itu apa, dadakan ya Bapak Ibu, spontanitas ya, tidak direncanakan tiba-tiba. Dan itu memang menyakitkan. Kenapa? Mungkin tadi dikatakan tidak sesuai dengan kesalahannya, tetapi kalau dibuatkan semacam konsekuensi, jika melakukan ini maka konsekuensinya ini. Jadi ada semacam kesepakatan ya, kesepakatan dulu kan antara, ada interaksinya dengan murid tadi gitu. Kenapa kamu begini? Setidaknya ditanyakanlah. Jangan langsung tang aja habis. Lanjut Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Saya tes dulu Bapak Ibu, kayaknya mukanya pada cemberut, nginyak senyum cuma Bu Dewi sama Bu Desi. Ngantuk ya? Oke, berdiri dulu Bapak Ibu, boleh berdiri sebentar aja, berdiri. Instruksinya gini, ikuti saya. Kepala, pundak, dada dan pipi. Kalau lutut apa aja kan betul. Kita ubah, saya ulang. Saya ulang. Kepala, pundak, dada dan pipi. Bisa Bapak Ibu ikuti ya? Ikuti kata, jangan protes. Ini komando di tangan saya. Jangan protes. Kepala, pundak. Kita mulai Bapak Ibu biar nggak ngambek. Saya ulang. Saya coba dulu. Kepala, pundak, dada dan pipi. Sorry. Kepala, pundak, dada dan pipi. Kepala, pundak, dada dan pipi. Kepala, pundak, dada. Saya baru tahu dada di sini sekarang udah dada. Setahu saya dada itu begini Bapak Ibu. Terima Ya kasih. tadi Bapak contohnya gini. Baru tahu saya sekarang dadanya sudah berubah. Dada. Setahu saya dadanya begini. Ya kalau Bapak tadi contohnya gini. Oke, kita lanjutkan. Dada itu begini ya Bapak Ibu, tolong diingat, jangan lupa nanti dada gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Udah cerah lah, udah enak lah, kayaknya Bu. Siapa? Keren banget tuh. Semuanya, kalau lagi bujang ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada namanya perbedaan antara, saya tadi sudah mengenalkan ada hukuman, ada konsekuensi yang sudah kita sampaikan tadi ya, dan terakhir ada namanya restitusi ya. Kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ini sesuatu yang terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberi pilihan ketika mengalami kesalahan tadi ya. Kalau di sini memang kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan kan gitu ya. Kalau di korban bisa diabaikan kalau untuk yang konsekuensi, tapi kalau korban mendapatkan ganti. Itu kalau di konsekuensi. Sistem tidak dapat berjalan bila murid tidak takut. Bener nggak kalau hukuman anak nggak takut? Itu nggak akan jalan ya. Kamu apa Bapak? Wah, Bapak nggak jalan. Ya, nggak apa-apa. Laju lah. Nggak akan berjalan Bapak Ibu. Ya. Terus kalau mudah sih. Nah makanya kita jangan coba pakai jalur yang hukuman berat. Ya, cukup hidup sekarang sudah cukup berat ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita memilih yang lainnya Bapak Ibu. Kalau di sini tadi tidak ada, tapi kalau yang di konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi untuk meneruskan dari guru. Artinya tadi misalkan tadi anak main handphone nih, sudah kita sita, kan dibangun kesepakatan Bapak Ibu. Oke, handphone mau diambil nih, boleh deh diambil, tapi ingat kalau kejadian lagi kan gitu, apa hukumannya kan gitu, apa konsekuensinya, hukuman apa konsekuensinya kan kita wakil. Dia akan memilih sendiri. Terus bisa nggak disambut sama guru yang lainnya? Bisa kan? Yang konsekuensi tadi udah sepakat, tapi semua ngapal ya, bukan sama Bapak saja. Akan bisa dilanjutkan dengan yang lain untuk mengontrolnya kembali. Lu kemarin kan ada kesepakatan sama Bu Desi kan, kalau main handphone lagi diambil kan gitu kan, seperti itu.
Itu konsekuensi. Jadi bukan hukuman apakah marah anaknya, apakah akan motor-motor, enggak, karena sudah dibangun konsekuensi kan sudah kesepakatan di antara keduanya gitu ya. Kemudian, kalau untuk biaya restitusi dia permasalahan terpecahkan. Tinggal nanti kita pilih apakah nanti yang sifatnya hanya tadi efektif kalau anak satu atau nggak takut itu nggak bisa, ataukah kita meneruskan dan bisa disupervisi oleh guru yang lain, atau masalah terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab. Ini lebih cenderung pada murid untuk belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Gitu. Jadi anak tersebut menyadari apa persoalan yang telah dihadapi, gitu, masalah apa yang telah dia lakukan gitu. Ini untuk restitusi. Kemudian kalau di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak tidak boleh buat nyaman. Kan ketika HP diambil kan nggak nyaman, ya kan ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk restitusi, murid tidak mendapatkan murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Ya, dia akan kembali lagi dan akan mengulangnya kembali seperti itu. Ketika kita melakukan langkah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Bisa dijawab Bu Jujur? Itu baca aja, ada cepat juga. Menciptakan kondisi bagi murid. Oh ya, kelihatan ya? Kesalahan. Udah dibaca Bu Jujur tapi enggak samar-samar tak jelas gitu ya. Saya bacakan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi Bapak Ibu ya, yang mengajak kolaborasi. Paham ya Bapak Ibu apa? Kerjasama ya, saling melengkapi begitu ya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah mereka. Jadi anak diminta untuk bagaimana mencari solusinya dengan apa perantara kita sebagai seorang guru untuk melakukan kolaborasinya ya, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan murid. Pasti setiap anak Bu sejelek-jeleknya perilaku anak mungkin nggak ada cita-cita jelek, nggak ada ya. Diki aja yang punya kayak katanya nggak jelas begitu, kalau ditanya saya mau berdikari, mau buka bengkel gitu kan. Artinya dia ada tujuan, tetap tujuan mulia untuk buka bengkel, buka jasa gitu. Kalau kita tanya, jadi nggak mungkin anak-anak yang berperilaku ini nggak memiliki tujuan gitu ya, nggak memiliki tujuan yang mulia gitu ya, seperti itu. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ini yang paling penting. Bagaimana ketika anak melakukan perbuatan menyimpang, kita kembalikan ke dirinya sendiri. Bagaimana kalau dirinya mengalami gitu. Terus apa itu? Bagaimana kalau pintu mama papa kami yang dirusak? Jadi dia merasakan dibalikkan seperti itu. Ini kata bosan, bukan kata saya gitu kan ya. Ini kata bosan. Ya, bosan. Pilihan bosan. Ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan anak supaya anak tadi memiliki kesadaran ya untuk kembali ya kepada karakter yang kuat, yang lebih baik untuk mencapai tujuan mulianya ya. Ini dilakukan dengan berkolaborasi. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ini 9-nya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa itu? Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan Bapak Ibu ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Lagunya siapa? Nggak ada. Salah. Kayaknya jadiku di sini bukan. Jadi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Jadi hubungan dengan guru tetap akan baik, itu tidak ada dendam. Jangan ada dendam di antara kita. Lagi enggak? Oke. Ada tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Ya, ada dipaksa enggak? Jadi ditawarkan, ada pilihan makanya. Ada ditawarkan pilihan. Ya, terus restitusi menurunkan melihat ke dalam diri ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tadi, merefleksi anak tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi saya katakan ada 5 kebutuhan dasar, dicari mana kekurangan yang kita coba tambah begitu ya. Sebagai guru memfasilitasi. Jadi mencari kebutuhan dasar yang belum mana yang belum dipenuhi. Dan keenamnya adalah restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita nggak berorientasi pada perlakuannya, tapi nilai apa yang coba kita munculkan, begitu ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi supaya bisa kembali lagi. Ya, seperti ini kata bosan, bukan kata saya kembali. Tapi kita sama-sama mungkin ada benarnya Bapak Ibu bagaimana untuk menawarkan kepada anak kita supaya bisa nanti kembali ke komunitasnya dari jalan yang tidak benar gitu, untuk memperbaiki hubungan. Kita tawarkan solusinya gitu ya, menuntut anak untuk menemukan apa sih kebutuhan apa yang kurang gitu kan ya. Karena mungkin tidak ada pengakuan terhadap 5 kebutuhan pokoknya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya yakin tadi sudah saya sampaikan ada beberapa teman yang sudah melakukan. Jadi biasanya sebelum pembelajaran itu mengadakan kesepakatan. Ya, biasanya mulai aturan main penilaiannya. Meskipun di sekolah kita itu punya tata tertib, begitu tata tertib, tapi biasanya kita buat komitmen sendiri Pak Agung ya. Komitmen bagaimana untuk pembelajaran kita nih supaya asik, dan itu dibuat. Ya dibuat. Dan ketika ada sebuah keyakinan kelas yang dibentuk juga, ada 2 hal Bapak Ibu untuk itu tetap bisa berjalan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ketelautanan, tapi yang kedua adalah konsistensi yang paling penting. Jadi kita sudah buat keyakinan kelas nih, tapi kalau kita nggak konsisten, bubar, selesai, hilang. Makanya yang paling terberat dalam melaksanakan sebuah keyakinan kelas itu adalah konsisten, tetap stabil kita. Anak nggak masukkan ke baju kan itu udah sepakat nih bajunya boleh dimasukkan. Kita harus konsisten. Jangan berubah kalau udahlah capek lah bapak, mundur lah. Itu nggak akan berjalan. Makanya kita butuh ketika sebuah keyakinan kelas tata tertib yang sudah disampaikan gitu ya menjadi sebuah bentuk, misalkan turunan ya dari tata tertib di sekolah diturunkan menjadi keyakinan kelas, konsisten, teladan konsisten, berputar yang Maha Esa. Waktu sholat Allahu Akbar. Enak, toladan itu. Yuk ajak anak kita kan gitu ya, toladan. Cuma sesaat, enggak. Terus continue biar supaya terkenal. Oh bapak ini ketika lulus dia suruh saya ngajak terus sholat duhur. Kenapa? Sifatnya permanen. Itu sifatnya akan lebih permanen ketika keyakinan kelas tadi ditawarkan secara konsisten. Ini yang paling berat memang kadang-kadang. Ya tadi itu fluktuatif ya namanya iman, tadi ada naik turun juga, ini kadang tekad juga kadang udah capek bodoh amat lah anak siapa juga. Terkadang ada lelah itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya di sini kita yuk sama-sama saling menguatkan di forum ini Bapak Ibu ya, saling menguatkan. Mengapa tindakan peraturan kelas menghapus keyakinan kelas ya? Jadi Bapak Ibu mengapa tindakan kelas terbatas untuk menggunakan, misalkan gini Bapak Ibu. Ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan. Ya, misalkan begini Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya pakai helm deh. Kalau arah pundusinya anak pundur pakai helm enggak? Kalau Pak Agung kalau masih pakai helm enggak? Pakai helm. Kenapa Pak Agung? Ada aturan. Lebih aman. Ada nilai yang lain kan? Bukan faktor kelihatan polisi, aturannya kan kalau nggak pakai helm kena tilang polisi, bukan faktor itu kan. Ya, ada perlindungan. Artinya ada apa? Jadi ada keyakinan, ada nilai yang kita yakini Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan walaupun nggak ada lampu merah, nggak ada perisi gitu kan? Tapi tetap kita pakai helm. Atau yang memiliki keyakinan ini lagi virus antar dia lagi merebak. COVID-19, masker kan ada ya di kelas anak-anak masih pakai masker terus saja ya. Kenapa? Dia ada nilai gitu, ada keyakinan yang dia punya gitu. Kenapa dia harus pakai masker walaupun boleh loh nggak pakai masker kan gitu kan? Atau nanti boleh di sekolah kita nggak pakai masker, tapi dia masih tetap. Kenapa? Ada keyakinan dari dia, jangan-jangan kalau saya nggak pakai masker malah tuh, daya tahan tubuh saya masih lemah dan seterusnya. Ya ada keyakinan dan ada nilai keyakinan dia
miliki, kenapa dia tetap konsisten pada itu. Sama dengan Bu Maria tadi, kenapa pakai anduk? Ada nilai keyakinan yang dia. Jadi walaupun apapun yang terjadi tidak ada aturan, tetap begitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi apa fungsinya ketika membangun keyakinan khas? Di sini fungsinya untuk mendukung motivasi intrinsik. Ya. Jadi bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik tadi yang di luar yang sifatnya sementara saja Bapak Ibu ya. Dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti rangkaian aturan. Ya. Ya. Jadi anak-anak tadi bagaimana terhadap aturan itu bisa kita rubah ya menjadi suatu keyakinan ada nilai yang anak-anak itu miliki. Loh, kenapa rambutnya harus rapi? Pokoknya aturan sekolah rambut harus pendek. Aturan. Tapi ada nggak nilai yang dia yakin kok kenapa dia harus rambutnya pendek? Itu misalkan musim atau dia lebih handsome. Tanamkan ini orang itu lebih gampang kalau potong rambut. Ada nilai lebihnya. Kenapa? Abraham itu ganteng. Iya, karena dipotong rambut. Coba kalau biarin aja ya. Lebih rapi, lebih ganteng. Ada nilai yang dihargai, yang dia munculkan gitu ya. Jadi akan ada nilai intrinsik yang menyebabkan ketika anak gondrong dia akan memutuskan sendiri untuk potong rambut, gitu tanpa dengan harus ada aturan gitu. Ini yang coba sama-sama kita coba usahakan ya, Ibu. Jadi memunculkan nilai intrinsik. Nah ini budaya positif tadi dari peraturan kita menjadi keyakinan menjadi sebuah lingkungan. Kalau sudah dari peraturan dan sekolah punya aturan, kita buat keyakinan di kelas masing-masing bahwa itu adalah nilai yang berharga. Ya, terkadang kita malas sih Bapak Ibu untuk menyampaikan bentuk peraturan, tapi kita nggak menyampaikan impact-nya. Dampaknya apa sih kalau melakukan? Lo ini kenapa pakai sepatu putih? Kan sepatu hitam. Kenapa harus hitam? Kan kita nggak menjabarkan nilai-nilai itu kan gitu ya Bapak Ibu. Apa bentuk keseragaman supaya tidak membedakan. Coba kalau nggak ada aturan hitam mungkin ada merah, kuning, hijau, langitnya biru kan gitu kan. Ya, seperti pelangi ya. Nanti akan membedakan kayak miskin itu nilai itu kita jarang jabarkan. Mohon hitam, lepas, lari, sesuai gitu kan. Tapi nilai-nilai itu tidak ditanamkan oleh kita semuanya. Kenapa? Kalau kita tanamkan mudah-mudahan itu menjadi sebuah keyakinan bagi murid kita. Oh, Papa udah beli punya uang kan habis ramban kemarin untuk dibelikan dan coklat untuk beli sepatu baru. Tolong belikan sepatu itu ya paham gitu. Seperti itu. Papa kembali. Dan biar nggak ngantuk. Jadi Papa tapi ramban ya. Oke, dari peraturan menjadi keyakinan yang kita coba perlebar supaya anak paham terhadap aturan tadi, gitu ya. Itu menjadi sebuah. Nah, kalau sudah keyakinan masing-masing kelas sudah menanamkan Bapak Ibu, baju harus dimasukkan, harus ada semuanya. Mudah-mudahan ini akan memunculkan lingkungan yang positif sekolah kita. Oh, begitu lihat dari luar, sekolah SMA kita bagus. Datang, ternyata begitu datang salam sama gurunya, ketemu sopan kan gitu ya. Terus wih, masya Allah, begitu masuk anak-anaknya pada wudhu sebelum belajar. Kan gitu ya, begitu aja, ngaji dulu, nggak kaitan sholat 30. Pemuka kan gitu, masya Allah kan ya. Luar biasa, bukan hal yang lain. Ya. Nah, ketika sudah membuat lingkungan, ini akan menjadi sebuah budaya. Ya, membudaya. Ketika lu keluar, anak kita lulus, itu menjadi karakter. Begitu keluar, ada waktu sholat doa. Kenapa doa? Dulu gua waktu di SMA biasanya ada giliran loh. Misalkan, kok kamu habis sholat subuh kok ngaji? Misalkan ada acara di bersama atau hafalan gitu. Di sekolah gua kalau pas mau mulai itu biasanya suruh ngaji duluan, nggak kayak nanti gakul. Loh kok kamu udah pagi-pagi mau berangkat kerja, udah kebiasaan gua waktu di sekolah. Itu menjadi sebuah budaya. Dan itu mudah-mudahan itu bekal permanen Ibu ya. Itu yang akan mengalami kita mudah-mudahan ketika melaksanakan dan gitu. Ini itu. Wah, lanjut. Ini Bapak Ibu. Perbedaan mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan, mana yang bentuk kata tertib. Ini contoh redaksional ya Bapak Ibu. Datang tepat waktu. Mengucapkan salam. Saling menyayangi.
murid saling bekerja. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah bentuk-bentuk kesepakatan atau nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh murid ketika ada aturan seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak dari peraturan menjadi sebuah kesepakatan kelas untuk nilai-nilai yang diyakini gitu Bapak Ibu. Itu contoh ya. Jadi ini bagian dari tata tertib yang aktif dalam belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah. Gitu. Tapi di sini ada semacam ajakan kami melibatkan secara keseluruhan. Lanjut, nah ini Bapak Ibu coba lihat nilai apa yang diharapkan muncul. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa yang kita harapkan? Tanggung jawab ya. Ada nilai kan, ada keyakinan yang bisa coba tanamkan ya. Ayo coba yang tadi sudah belajar agama, bukunya kalau diletakkan di meja itu ya. Seperti itu. Ini ada keyakinan tanggung jawab yang kita coba tanamkan itu terus jangan nggak konsisten. Kayaknya sepele Bapak Ibu, sederhana sekali. Tapi kebagian nilai yang sangat berharga kalau kita terus untuk konsisten untuk melakukannya. Dilarang untuk mengganggu teman yang lain. Kerukunan menghargai. Ya kan yang saling menghargai bisa jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ini yang sering nggak kelar Pak Ibran ya Pak ya, selalu 30 menit sebelum mulai programnya. Ya sebelum mulai memang makanya di jam terakhir Pak. Oke, tapi tetap berapresiasi luar biasa. 30 menit anak belum berubah. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai. Terus dilarang menggunakan narkoba bergantian. Narkoba atau kalau dilarang narkoba apa sih keyakinan dimiliki? Nilai-nilai kesehatan misalnya itu ya, yang agama juga masuk ya. Terus menutup giliran gunakan masker. Terus jangan berlari di kelas atau koridor di jalan yang ya, ada keselamatan gitu ya, menghormati orang lain, bersahabat, kesehatan, keselamatan yang untuk yang masker, terus tidak lagi narkoba ya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan juga kan menghargai orang lain, itu tadi tanggung jawab tadi ketika apa, kita selalu kembali pada bukunya, dilarang lagi temennya. Ini coba kita Bapak Ibu ketika kita punya aturan di sekolah, yuk sama-sama kita berkomitmen dan konsisten ya, dan toladan bagaimana kita mengumpulkan nilai-nilai itu ke anak kita semua. Mudah-mudahan kalau kita bahas buahnya adalah pahala dan berkah untuk kita ke akhir nanti dan berbuat surga. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia tadi katakan ada apa? Tadi ada 5. Apa saja itu Bapak Ibu? Pertama kebutuhan dasar hidup. Kalau kebutuhan dasar hidup itu lebih cenderung apa Bapak Ibu? Cara memenuhinya bentuknya apa? Kebutuhan dasar hidup. Banyak duit, apalagi punya istri. Bagian kebutuhan hidup bukan? Kebutuhan bukan? Kebutuhan bukan juga. Kebutuhan ya Pak? Kebutuhan itu. Kalau nggak punya istri, ada nggak generasi penerusnya? Nggak ada kan gitu ya? Siapa Ibran ya? Butuh istri nggak Pak Ibran? Butuh. Semuanya mudah sekali. Ya, bertahan hidup, sandang, pangan, papan ya. Psikologis tadi kita ingin punya pasangan itu bukan hanya untuk secara fisik saja ya, tapi untuk bercurahan enggak. Pak apa? Febri ya, ya. Nyaman kan Pak? Tahun itu dari dulu ya Pak. Bisa. Ngapa nggak dari dulu ya Bu ya? Ini baru menyadari gitu ya. Jangan mudah-mudahan menyusul, amin. Yang belum amin, yang menyusul ya. Yang lain yang belum aku sudah. Lanjut, kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini artinya apa? Yang punya penghargaan kan gitu ya, merasa dianggap harus bisa, pengakuan ya. Terus ada kebebasan juga, free, kesenangan. Senang butuh nggak sih dalam hidup Bapak Ibu? Butuh kan ya, nggak mungkin hidupnya mukanya muka beol kata Pak Bapak. Tapi butuh kebahagiaan, semangat itu kemudian ya.
Terus kasih sayang. Butuh nggak kasih sayang? Pak Ibra butuh disayangi nggak? Butuh dikasih dan disayangi? Butuh ya Pak? Bu Eka butuh Bu Eka? Amin, mudah-mudahan musuh Bapak Ibu ya. Amin. Yang terbaik itu ya. Saya ambil contoh yang sering muncul, mungkin kasusnya misalkan gini Bapak Ibu. Ketika anak kurang kasih sayang di rumah keluarga, otomatis ketika di sekolah ini melakukan tindak-tindakan tidak sesuai perhatian. Makanya kita jangan sampai mengejas. Ini kita telusuri apa persoalannya. Bapak itu harus menyoroti ini, karena 5 kebutuhan ini yang seharusnya dipenuhi ada loh yang kurang. Penguasaan, pengakuan, dasar bodoh yang selesai. Makanya kita lari ke lain. Apa supaya diakui negara itu butuh pengakuan. Saya berpuasa di wilayah sini gitu. Butuh diakui, kenapa? Di sisi belajar dia nggak diakui. Buat kotak-katik salah apa salah bangunnya, semuanya salah kan gitu ya. Selesai, ya kan? Kemudian apa lagi? Kebebasan butuh Bapak Ibu. Kalau dia tekan enak enggak. Dulu kalau sudah selesai ajar pulang, jangan kemana-mana. Handphone nggak berarti. Menjawab siapa? Tidak ya. Tidak ada handphone lagi ya. Nggak boleh pakai handphone. Butuh kebebasan juga. Artinya, ya. Itu siswa Poinnya Bapak Ibu, mari yuk kita sama-sama soroti ketika anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai, itu bisa dipastikan ya Bapak Ibu, itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kayak Diki misalkan, kalau instruksi Diki apa Diki? Itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kenapa dengan seperti itu? Bisa jadi karena apa? Kasih sayangnya kurang. Kalau negara kayaknya enggak dia kan gitu kan. Tapi butuh perhatian, makanya cari-cari perhatian. Saya sampai lucu, lagi ngajar tiba-tiba dia mau seperti ini. Lagi kan butuh sensasi perhatian gitu. Ini laki-laki ngomongin hari lagi dia diajak temennya gitu. Kalau nakal kayaknya sih enggak kan gitu ya. Tapi dia butuh semacam perhatian apa? Karena mungkin di rumahnya dia tidak dapat kasih sayang kan gitu ya. Dan kasus-kasus yang lain tentang penguasaan misalkan di kelas dia tidak diakui, maka dia melakukan tindakan yang negatif. Padahal dia punya potensi yang lain. Yuk sama-sama kita cari guna memenuhi 5 kebutuhan pokok dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ketika tidak terpenuhi, pasti dia akan melakukan tindakan yang tidak sesuai. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, ya. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 Bapak Ibu. Ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau sampai ke manajer. Ya, ini kalau melakukan menghukum sampai membuat rasa bersalah, ini kontrol di luar ya, kontrol yang gagal. Tetapi kalau yang sukses itu Bapak Ibu nanti kalau bisa ke arah teman, pemantau sampai ke manajer. Ya, ini dikatakan sukses. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan hukuman atau membuat anak merasa bersalah, itu adalah bentuk dari kontrol. Ini kalau bahasanya kontrol negatif. Tapi ini kalau disuruh posisi netral dan sebelah sini kontrol positif Bapak Ibu. Apa yang sering muncul misalkan menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir anak. Dasar anak kurang ajar kamu lagi. Tokan kamu. Ngapa kamu terlambat? Dan dia diberlakukan di depan forum Bapak Ibu, di depan kelas. Wah, ditunggu-tunggu seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Jangan sekali. Ya. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ini dampaknya ya Bapak Ibu, hasilnya ya. Ya, ini kalimat kata tadi ya, kata dari dulu, dan hasilnya anak akan berbohong. Kalau kamu nanti hukum, dia nggak akan jujur Bapak Ibu, nggak akan mengakui dia. Dia akan berkelit terus ya. Ini dampaknya. Terkaitan dengan dunia berkualitas, meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Dia akan berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau dimarahin udahlah, biar nanti juga paling marah lagi, selesai gitu. Lama-lama bosan. Terus dampaknya terkadang anak akan mengulangi. Tetapi kalau membuat rasa bersalah, contohnya misalnya gini, kamu seharusnya
kamu sudah tahu kan ya, sekali lagi kamu katakan ini bisa bahaya nih. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan, gak enak sama pak kepala sekolah, kita kan teman gitu. Jadi dia biasa juga ada rasa senang dengan jabat sebagai friend. Kalau pemantau ini kembali ke peraturan, ya. Atau di sekolah apa? Begitu dimasukkan, ini pemantau. Memantau anak tersebut untuk kembali kepada peraturan. Yang paling betul, paling baik katanya habis ibadah. Bapak Ibu, jadi ada pemantau, ada yang sebagai manajer mewajibkan pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda yakini dibalikan ke anak tersebut. Kenapa melakukan ini? Penguatan pribadi Bapak Ibu. Nah, saya akan coba putarkan contoh. Saya sudah tadi mencoba sampel hari ini. Bapak Ibu tentukan mana yang posisi kontrolnya itu sebagai apa tadi? Menghukum, apalagi tadi? Manajer. Sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, Manajer. pemantau, manajerial. Kalau actingnya nggak mantap, bukan acting sebenarnya memang benar di pas tadi. Gak bisa megang mic loh, mau nyanyi terus. Gedein lagi Pak suaranya. Anaknya lagi betul saja marah betulan itu. Jadi terakhir kita sampai di auranya nggak bagus. Masa teman sebelahnya ketawa terus. Kan ada kamera. Apa enggak
Natural ya. Kayaknya Mohon maaf, saya cuma berusaha untuk mencontohkan posisi kontrol yang mana. Tahu aturan di sekolah berarti? Berusaha untuk mengarah ke pemantau. Karena kemarin saya percaya. Pulang sendirian dari Mbak Diti. Iya ya. Oke, mungkin nggak seberapa jelas di situ poinnya. Muka karang. Ini saya berusaha menyontohkan bagaimana untuk posisi kita sebagai seorang manajer. Kalau tadi kan, ayo peraturan, jadi itu balikan ke peraturan untuk pemantau. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan, apa nggak malu kamu? Itu sebagai supaya anak tadi merasa bersalah. Yang lebih parah yang pertama tadi, anak itu saya marah-marah mukanya pucat putih, habis itu langsung lari betulan. Iya, Ya. Bapak galak. Kalah ya, suka digok ya Win ya. Karena yakin satu orang bu, tapi saya berusaha untuk menyampaikan bahwa posisi kontrol kita tadi ada 5. Tapi yang paling aman menurut teori William Gosling itu adalah yang sebagai manajer. Jadi kita membuat balik sampai ke titik anak tadi memutuskan. Mungkin di BK sering terjadi Pak Tohir ya. Untuk melakukan ini saya sering lihat dia dikorek dulu, kita nggak langsung menghakimi. Ya, panggil anaknya, jangan dipermalukan di depan forum. Karena biasanya ada alasan-alasan tertentu anak tersebut melakukan kesalahan, gitu ya. Saya lanjutkan. Nih, yang ini, saya kecewa sekali denganmu. Ini apa nak? Nggak sampai nak saya. Bapak Ibu, ketika saya menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini bentuk kontrol apa yang dilakukan? Saya kecewa betul dengan kamu. Merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, kecewa dengan kamu selama ini kamu ngapain gitu ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus, salah terus. Menjas, menghukum. Kan gitu ya. Ayo lakukan demi ibu loh. Teman, kan gitu ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Ini posisi pemantauan tadi ya, penghargaan ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah ini? Baru kita berikan masukan. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Dasar bodoh. Nih, ekstrim menghukumnya. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih berkenan dengan kontrol. Yuk sama-sama kita kalau bisa jangan sampai yang dikontrol negatif tadi. Membuat anak bersalah. Apa timbulnya? Anak akan hening, diam, tapi obatnya nggak nyaman dia. Apalagi yang dimarah tadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, segitiga restitusi sebentar lagi Bapak Ibu, satu kali lagi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu adalah
memvalidasi kebutuhan, menstabilkan, kemudian menaikkan keyakinan dan memvalidasi kebutuhan. Bapak Ibu menstabilkan itu di sini Bapak Ibu berbuat untuk mengkondisikan bahwa anak itu benar-benar semacam jangan langsung mengejas Bapak Ibu. Berbuat salah itu ya hal yang manusiawi kan gitu ya. Kita berikan penenangan dulu walaupun anak itu dalam kondisi tahu bersalah dipanggil. Ya orang berbuat salah itu manusiawi. Bapak juga pernah berbuat salah kan gitu. Tapi itu kondisi menstabilkan terlebih dahulu. Ini langkah untuk restitusi. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini kan gitu kan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar, siapa salah, tapi Bapak lebih terfokus pada yuk sama-sama cari solusinya. Ilmu baiknya lebih saya pikir lebih matang di sini ya. Lebih konsul nanti dengan Pak Toyo. Kemudian setelah menstabilkan memvalidasi. Ya. Kamu sadar kan melakukan kesalahan, bahkan mungkin kamu bisa melakukan lebih dari itu, tapi kenapa nggak melakukan kira-kira? Nah, anak akan kembali. Apa yang penting bagi kamu ketika kamu melakukan itu? Ada nggak dampaknya? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu untuk butuh tanpa harus memukul? Ini kondisi untuk memvalidasi kebutuhan anak. Terus terakhir adalah menyampaikan keyakinan. Ya. Apa yang kamu rasakan kalau melakukan ini? Kita akan melakukan ini. Bagaimana kalau yang terjadi itu yang dari orang yang kamu alami? Jadi ke anak lagi, ke nilai ke anak tadi seperti ya. Nah ini 3 bentuk intervensi di mana membantu kembali untuk tujuan semula. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kami inginkan? Ya. Apakah wajar sebuah kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya lagi? Ya. Kapan kamu bisa untuk dimulai? Peraturan apa? Peraturannya apa? Mungkin Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya seharusnya di perjalanan masing-masing di rumahnya. Dan saya mohon maaf ketika penyampaian saya banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ya, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuti beserta pimpinan dan jajaran yang lainnya dan teman-teman semuanya, teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya ini dan mudah-mudahan kita sama-sama yuk bergerak untuk sama-sama menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita dan semoga menjadi suatu catatan amal ibadah dan amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.